Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Dan di kesempatan malam ini kita akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh teman-teman kami yang bernama Dani. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Cerita kali ini dikirim oleh teman kami yang bernama Dani. Dani ini berasal dari kota Blitar, Jawa Timur, dan Dani ini bekerja di salah satu perusahaan yang ada di kota Surabaya. Dani ini sudah menikah dan mempunyai seorang anak yang masih berumur 3 tahun. Karena memang kerjanya yang cukup jauh dari kota Blitar ke Surabaya, si Dani ini mengkos sendirian. Sedangkan anak dan istrinya masih ikut dengan kedua orang tuanya. Hanya sebulan sekali si Dani ini pulang ke kota Blitar. Dan pada suatu waktu Dani ini mengajak istrinya untuk tinggal di kota Surabaya agar Dani ini tidak perlu capek-capek bolak-balik Blitar. Nah, dari situ istrinya pun sangat setuju, hingga akhirnya diputuskanlah mereka ini pergi ke Surabaya. Sementara memang Dani ini masih tinggal di kos lamanya, yang kos itu memang cukup kecil untuk mereka bertiga. Akhirnya diputuskan oleh Dani ini untuk mencari kontrakan rumah yang sedikit lebar agar anak dan istrinya ini nyaman dan betah tinggal di kota Surabaya tersebut. Dicari-carilah oleh Dani ini informasi tentang kontrakan rumah tersebut, dan akhirnya selang beberapa hari si Dani ini mendapatkan kontrakan rumah, dan kebetulan memang biayanya kontrak ini pun sedikit murah dan tidak jauh juga dari kantornya. Jadi diputuskanlah hari itu juga Dani dan istrinya pergi untuk melihat-lihat kontrakan rumah tersebut. Setelah sampai, Dani dan istrinya ini pun disambut oleh pemilik rumah kontrakan tersebut dan ditunjukkanlah rumah tersebut. Dani pun melihat-lihat dari mulai gedung, kamar mandi, dan akses jalannya dilihat semuanya oleh Dani. Dan memang kebetulan bangunannya ini bangunan baru. Nah, dari situ Dani dan istrinya pun langsung setuju untuk mengontrak di situ. Akhirnya dibayarlah oleh Dani dan istrinya, dan keesokan harinya Dani pun langsung menempati rumah kontrakan tersebut. Pada keesokan harinya Dani dan istrinya ini pun membawa semua barang-barang yang ada di kos lama dan dibawa langsung ke kontrakan tersebut. Dan tidak lupa, pada hari itu juga, siang itu Dani dan istrinya ini sibuk untuk bersih-bersih kontrakan tersebut. Nah, ketika sudah selesai bersih-bersih, Dani ini nyantai di ruang tamu. Waktu itu Dani ini sambil berokok. Istrinya ini lewat, pergi keluar, tapi hanya diem dan gak ngomong sama sekali, cuma lewat gitu aja. Selang berapa lama, istrinya ini dari kamar mandi keluar. Kebetulan memang di belakang ruang tamu itu langsung kamar mandi. Nah, dari situ dilihatnya, loh, "Mah, yang lewat tadi siapa? Siapa yang lewat, Pak?" "Enggak, itu tadi barusan kayaknya mama lewat." "Enggak, orang mama dari tadi ini dari kamar mandi kok. Ini baru selesai." "Oh." Atas kejadian tersebut, si Dani ini pun melanjutin nyantainya sambil berokok, sambil mencerna apa yang baru saja terjadi. Nah, akhirnya singkat waktu, pada keesokan harinya si Dani ini seperti biasa beraktivitas seperti biasa, pergi ke kantor pagi-pagi.
Dan di situ istrinya pun di rumah berdua sama anaknya yang berumur 3 tahun itu. Nah, cerita aneh kali ini dialami oleh istrinya. Jadi pada saat itu istrinya ini pada waktu siang hari ini menidurkan anaknya. Menidurkan anaknya di situ di dalam kamar. Tiba-tiba pintu yang asalnya ini tertutup seperti ada yang membuka. Kriek. Nah, di situ istrinya pun langsung kaget melihat ke arah pintu. Dilihatnya pintu ruang tamu juga tertutup. Jadi tidak mungkin kalau misalkan ada angin di situ. Akhirnya istrinya pun menutup pintunya lagi di situ. Nggak lama setelah itu, istrinya ini pun masih menidurkan anaknya. Di situ berbunyi lagi, ceklek-klek, kriek. Dari sini istrinya mulai takut. Akhirnya si istrinya ini pun mengunci pintunya agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Dikira hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Kali ini malah seperti ada yang memang menggoyang-goyangan batang dari pintu itu. Ceklek-klek, ceklek-klek, ceklek-klek. Nah, dari situ istrinya ini benar-benar ketakutan mencoba telepon suaminya. Setelah telepon suaminya, mungkin karena siang itu memang suaminya lagi sibuk, tidak diangkat oleh suaminya tersebut. Akhirnya istrinya ini memberanikan diri membuka pintu. Dibukalah pintu itu, tidak ada apa-apa. Karena masih parno dan rasa takut akan hal-hal itu, jadi istrinya ini membuka pintu depan dan istrinya pun ini balik ke dalam kamar. Kebetulan memang kamarnya ini tidak ada jendelanya karena di sebelah itu sudah rumah dari orang lain. Jadi memang untuk penerangan cahaya matahari itu tidak masuk ke dalam kamar tersebut. Nah, di situ suasananya yang sedikit gelap membuat istrinya Dani ini sedikit ketakutan, apalagi baru saja memang ada kejadian aneh yang dialami oleh istrinya ini. Istrinya pun membuka pintu pelan-pelan, dilihatnya itu sedikit samar-samar. Ternyata di samping anaknya itu ada sosok pocong, dan pocong ini seperti sedang menidurkan anaknya tadi. Tapi anehnya anaknya ini tidak juga menangis. Di situ pocongnya ini sambil pocongnya ini seperti menina-bobokkan si anaknya itu. Istrinya ini pun langsung teriak-teriak ketakutan, pergi keluar meminta bantuan oleh tetangga. Nah, di situ ada ibu-ibu sebelah rumah yang keluar dan langsung menanyakan, "Ada apa, Mbak? Ada apa?" "Bu, di rumah saya, Bu, ada pocong, Bu. Tolong, Bu, anak saya di dalam." Ditemanilah oleh ibu tersebut masuk ke dalam kamarnya dan ternyata memang tidak ada apa-apa di situ. Terus dibilang sama ibu itu, "Bu, yang sabar ya, Bu, kalau memang tinggal di sini. Soalnya memang sering yang ngontrak di sini ini tidak lama, Bu, atau tidak betah. Jadi ibu yang kuat ya." Istrinya Dani ini pun mengambil anaknya keluar dan di situ sangat ketakutan sekali terlihat dari mukanya istrinya tersebut. Akhirnya si ibu ini mengajak istrinya Dani itu untuk pergi ke rumahnya sementara waktu menunggu suaminya pulang, karena memang dirasa istrinya Dani ini sangat sekali ketakutan. Sekitar jam 4 sore Dani ini pulang ke rumah. Waktu itu Dani masuk seperti biasa. Dilihatnya kok nggak ada orang. Ditanya, Ma, tapi pintunya terbuka. Waktu itu tidak dikunci. Dani pun masuk ke dalam rumah dan ternyata si Dani ini melihat istrinya itu di dalam dapur. Waktu itu si Dani ini tanya, "Loh, adik kemana, Ma?" Si istrinya ini hanya diem sambil memotong-motong sayur di situ. Karena tidak dijawab oleh istrinya, di situ Dani mendekati istrinya tersebut. Ketika istrinya ini didekati, ternyata dilihatnya istrinya ini wajahnya pucat, matanya itu sedikit menghitam. Di situ istrinya ini hanya diem seperti tatapan kosong seperti itu. Akhirnya si Dani ini pun mundur perlahan dan Dani ini sedikit takut karena melihat istrinya seperti itu.
Dani ini pun sedikit mundur, dan Dani ini tahu-tahu terdengar suara teriakan. Loh mas, udah pulang? Ternyata si istrinya itu ada di depan rumah sambil menggendong anaknya. Nah dari situ Dani ini pucet atas apa yang dilihatnya itu. Ketika Dani ini berusaha untuk melihat istrinya yang ada di dapur tadi, sosok itu sudah nggak ada. Dani di sini sangat berkeringat sekali karena kondisi tersebut. Istrinya pun datang dan mencium tangannya si Dani terus tanya, "Loh kenapa mas?" Enggak apa-apa kok, enggak gitu. "Kamu dari mana?" tanya Dani ke istrinya. Istrinya pun menjawab, "Saya dari sebelah mas, dari rumahnya Bu Erna. Rumah sebelah ini loh." "Oh ya sudah." Dan Dani pun tidak berani menceritakan hal ini kepada istrinya karena nggak ingin istrinya ini ketakutan. Selang berapa saat Dani pun ini nyantai di depan rumah. Habis itu datanglah istrinya. Istrinya ini bercerita tentang apa yang terjadi pada saat siang itu. Si Dani pun ini pura-pura tidak percaya akan hal-hal seperti itu, hanya karena Dani ini tidak ingin istrinya itu takut. Padahal si Dani ini pun juga mengalami hal-hal aneh tersebut. Nah dari sini singkat waktu ketika malam hari, waktu itu si Dani sama istrinya ini tidur. Pada waktu itu sekitar jam 10 malam, Dani dan istrinya ini memutuskan untuk tidur. Gak seberapa lama terdengar bunyi seperti orang memasak di dapur. Kronseng, kronseng, kronseng. Seperti ada orang beraktivitas memotong sayuran, menggoreng sesuatu. Dani ini terbangun dan waktu itu Dani ini membangunkan istrinya. Mah, bangun mah. Ada apa mas? Enggak, itu loh mah, seperti ada yang beraktivitas di dapur. Akhirnya si istrinya ini pun berusaha untuk mendengarkan suara tersebut. Ternyata memang terdengar suara tersebut dan mereka berdua ini mendengar secara nyata suara tersebut. Nah dari situ si istrinya ini bilang, "Mas, tolong cek itu siapa, barangkali maling." Di sini si Dani ini jujur di dalam hatinya itu sangat takut. Si Dani pun ini memberanikan diri keluar kamarnya dan berusaha untuk pergi ke belakang ke dapur. Ketika Dani ini mengintip ke dalam dapur, Dani ini melihat sosok pocong. Yang pocong ini seperti beraktivitas di dalam dapur. Dan pocong itu tidak juga membalikan mukanya. Jadi seperti pocong ini tidak tahu Dani itu mengintip. Dari situ Dani ini sangat gemetar takut, balik lagi ke dalam kamarnya dan bilang ke istrinya, "Udah yuk kita tidur, kita kunci kamarnya, kita tidur, udah nggak usah dipeduliin suara-suara itu." Di sini istrinya pun semakin penasaran tanya, "Loh ada apa mas?" gitu. "Udah tidur aja, tidur." Akhirnya mereka ini pun hanya berani di dalam kamar tersebut tidur. Selang beberapa saat terdengar bunyi ketokan dari kamarnya. Duk, duk, duk. Nah dari sini mereka pun bangun. Anaknya ini masih tertidur pulas. Mereka bangun, mereka sangat ketakutan. Istrinya tanya, "Loh mas, itu siapa mas? Siapa?" Udah bu, berdoa aja bu, berdoa." Di situ si Dani pun ini pun berdoa, membacakan surat Al-Fatihah di situ, dan si Dani ini pun mengeraskan suaranya. Ketika si Dani ini membaca surat Al-Fatihah dan mengeraskan suaranya itu, terdengar dari suara luar itu ada suara, "Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim." Jadi seolah-olah hantu di depan itu atau sosok di depan itu juga mengikuti bacaan dari si Dani ini. Mereka pun sangat ketakutan di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dari situ si Dani ini hanya bisa pasrah. Dani sama istrinya ini hanya bisa memeluk anaknya tersebut di dalam kamar dan berpasrah diri. Jadi sepanjang malam itu Dani dan istrinya ini mendengar suara-suara yang
sangat berisik, seperti ada orang yang mengobrol, seperti ada orang yang tertawa-tawa, seperti ada suara wanita tertawa di situ. Hal-hal tersebut dialami oleh Dani ini semalam suntuk, dan waktu sekitar menjelang subuh ketika bunyi suara tarhim dari masjid, suara tersebut mendadak hilang semuanya. Dengarlah kumazan sholat subuh di situ. Si Dani dan istrinya ini pun sangat mulai tenang. Samping itu memang mereka ini sangat trauma atas kejadian-kejadian yang dialami oleh malam tersebut. Di situ si Dani dan istrinya ini tertidur, mungkin karena terlalu capek. Semalam suntuk sudah diteror seperti itu, mereka ini tertidur. Pada keesokan harinya si Dani dan istrinya ini pun bersepakat untuk kembali kos mereka karena memang tidak kuat dengan teror-teror yang terjadi di rumah tersebut. Padahal si Dani ini baru tinggal selama 2 malam di situ. Memang di kejadian pertama, di malam pertama tidak ada hal aneh, tapi waktu di malam kedua itu, kejadian teror itu benar-benar tidak bisa dilupakan oleh si Dani dan istrinya ini. Akhirnya mereka pun packing dan kembali lagi ke kos lamanya itu, dan lebih memilih tinggal di situ untuk sementara waktu. Si Dani dan istrinya pun ini rela kehilangan uang yang untuk membayar sewa kontrakan tersebut selama 1 tahun. Tapi dibanding dengan teror-teror yang dialami, Dani dan istrinya ini lebih memilih untuk kehilangan uang tersebut. Nah, hal inilah yang diceritakan oleh Dani kepada kami. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirim oleh Dani ini. Kurang lebihnya saya Lian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.